Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan insyaallah pembahasan dari pelajaran kita dari kitab Kutub min Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang terakhir, pada pembahasan yang terakhir, kita telah masuk ke bab yang baru setelah menyelesaikan tentang beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk meminta akhlak yang mulia. Kita masuk kepada bab berikutnya dan kita telah sebutkan satu hadis dari bab ini. Ada 3 hadis yang disebutkan oleh penulis, yaitu al-'afwu 'indal khisam. Al-'afwu 'indal khisam. Memaafkan ketika berselisih. Ya, memaafkan ketika berselisih, bertengkar, berdebat. Ya. Kemarin telah kita sebutkan, ma'asyiral muslimin, satu hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Dari sahabat Abu Hurairah, dia mengatakan, anna rajulan syatama Abu Bakrin, bahwa ada seorang laki-laki, dia itu mencela Abu Bakar. Ada seorang laki-laki, dia mencela sahabat Abu Bakar. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun yata'ajjab wa yatabassam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam itu duduk di sebelahnya. Nabi terheran-heran dengan orang ini yang mencela sahabat Abu Bakar dan beliau tersenyum. Ya. Beliau tersenyum. Falamma aktsara radda alaihi ba'da qawlih, maka ketika sahabat Abu Bakar pun mulai membalas celaan-celaan dari sebagian ucapannya, faghadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun duduk, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun marah dan beliau berdiri dari tempat duduknya. Falahiqahu Abu Bakrin, maka sahabat Abu Bakar pun paham ini Rasulullah marah. Ya. Maka Abu Bakar pun segera mengejar Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah,
kana yashtumuni wa anta jalis. Wahai Rasulullah, orang ini dari tadi mencelaku dan engkau duduk di sebelahnya. Engkau diam. Ya. Falamma radattu alaihi ba'da qawli ghadabta wa qumta. Namun ketika aku mulai membantah sebagian celaan orang tersebut, engkau itu marah dan engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ya. Artinya sahabat Abu Bakar pun bertanya kepada Rasul, kenapa alasan belum marah? Wong saya yang dicela, saya hanya membantah. Ya. Namun kenapa Rasulullah kok malah berdiri? Tidak kemudian membelaku. Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Mendidik sahabat Abu Bakar. Kata Rasulullah, kana ma'aka malakun yaruddu alaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya tadi bersamamu itu ada malaikat yang selalu membantah celaan-celaan orang tersebut. Setiap kali orang tadi mencela, mendoakan kejelekan untukmu, dibalas oleh malaikat tadi. Falamma radatta alaihi waqa'a syaitan. Namun ketika kau mulai membantah celaan-celaan tersebut, ya, kata Rasulullah, datanglah syaitan. Ya, datang syaitan. Maka kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, salatun kulluhunna haqqun. Ada 3 orang yang semuanya itu hak, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, ma min 'abdin dzulima bi madlamatin, ya, faya'fa anha lillah, atau fayaghdha, maknanya faya'fa anha lillah azza wa jal illa a'azzahu Allah biha nasrah. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang dia dizalimi dengan sebuah kezaliman kemudian dia maafkan karena Allah, dia mengalah, memaafkan. Jadi yang namanya ngalah itu bukan, ya, dipahami dia kalah, bukan. Ya, dia mengalah, dia maafkan orang tersebut karena Allah. Kata Rasulullah, melainkan Allah akan muliakan dia dengan pertolongannya. Allah akan muliakan dia dengan Allah akan tolong dia. Ya. Allah akan muliakan. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ma zadallahu 'abdan bi'afrin illa izza. Ya, tidaklah Allah akan menambahkan kepada seorang hamba yang dia memaafkan saudaranya, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan pada dirinya. Ya. Yang namanya kemuliaan itu umum masyarakat muslimin. Allah muliakan dengan Allah berikan taufik kepadanya. Ya. Dengan Allah mudahkan segala urusannya. Itu yang namanya pertolongan Allah. Ya. Mungkin dia tidak tahu kenapa Allah kok begitu sayang kepada saya. Allah selalu mudahkan urusan saya, itu disebabkan karena tadi. Ya, engkau tawadhu, memaafkan kesalahan saudaranya. Meskipun waktu itu engkau mampu untuk membalasnya. Dan engkau boleh untuk membalasnya. Boleh. Yang kita dizalimi oleh seseorang, kita membalas dengan balasan yang setimpal, itu boleh hukumnya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang setimpal. Kita dicela, kita mencelanya, membalasnya, itu hukumnya boleh. Kita disakiti, kita membalas dengan yang setimpal, itu hukumnya boleh. Ya. Namun di sini Rasulullah SAW hendak mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar akan sebuah kemuliaan. Ya. Agar sahabat Abu Bakar itu memilih yang lebih afdal, yang lebih utama. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang dia disakiti, dizalimi dengan sebuah kezaliman, kemudian dia maafkan karena Allah, kecuali Allah akan muliakan dia dengan pertolongannya. Wa ma futiha rajulun babu atiyah. Ya. Atau wa ma fataha rajulun baba atiyah. Tidaklah seorang hamba dia membuka pintu pemberian. Dia mudah memberi. Ya. Yuridu biha silah.
Dia inginkan dengan pemberian itu untuk menyambung tali silaturahim. Illa zadahullahu biha katsrah. Kecuali Allah akan tambahkan kepadanya yang lebih banyak. Wa ma fataha rajulun baba mas'alah yuridu biha katsrah illa zadahullahu biha qillah. Tidaklah seorang itu dia meminta-minta, menginginkan dengan permintaan itu sesuatu yang lebih banyak, kecuali Allah akan tambahkan dengannya rasa kekurangan, tidak pernah merasa cukup. Ini 3 perkara ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang pasti Allah akan bantu dia. Yang pertama, tidaklah orang itu disakiti, dizalimi, kemudian dia maafkan karena Allah, kecuali Allah akan muliakan dia. Tidaklah seorang itu memberi, dia inginkan untuk menyambung tali silaturahim, kecuali Allah akan tambahkan yang lebih banyak. Yang ketiga, tidaklah seorang itu minta-minta karena untuk memperbanyak hartanya, kecuali Allah akan tambahkan kepadanya al-qillah, kekurangan. Ini hadis yang terakhir kita sebutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini jelas sekali, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar dan kepada kita semuanya, ya, akan sebuah kemuliaan yang terletak pada al-'afu, memaafkan. Walaupun di saat itu kita mampu, di saat itu kita bisa membalas dari perlakuan saudara kita kepada kita. Ya. Namun ketika seorang itu dia menahan amarahnya, kemudian dia berusaha memaafkan kesalahan saudaranya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Rasulullah SAW mengatakan, man kazama ghaidahu, ya, wa huwa qadirun ala an yunfizahu, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu minal huri masya'a. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia mampu menahan amarahnya, padahal dia sendiri mampu untuk melampiaskan, membalas kemarahan tersebut, namun dia tahan, dia berusaha memaafkan, keutamaannya, kata Rasulullah, Allah akan panggil dia nanti di hari kiamat di hadapan seluruh, ya, makhluk-makhluknya, sampai kemudian Allah berikan pilihan kepadanya bidadari-bidadari yang dia kehendaki. Ini keutamaan besar, ma'asyiral muslimin. Dan ini salah satu bentuk kemuliaan Allah kepada hamba tersebut. Allah akan muliakan dia di hadapan seluruh makhluknya nanti di hari kiamat. Kemudian Allah berikan keutamaan, Allah berikan pilihan untuknya dari kenikmatan surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kemuliaan yang ada pada al-'afu, memaafkan. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga kalau kita perhatikan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dari ahlul jannah di dalam surat Ali Imran, ketika Allah menyebutkan perangai-perangai ketakwaan yang dimiliki oleh mereka ahlul jannah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, Allah telah siapkan surga yang seluas langit dan bumi, dan itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa yang akan bisa mendapatkan al-jannah? Kata Allah, mereka itu yang pertama adalah orang yang menginfakkan harta mereka di kala sempit dan lapang. Ini sifat mereka ahlul jannah. Orang yang mereka menginfakkan harta mereka di saat lapang ataupun sempit. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarah mereka. Ya, ketika ternyata pancingan-pancingan emosi itu pun datang, dia berusaha menahan. Kemudian sifat yang berikutnya, wal 'afina 'anil nas. Ya. Orang yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Allah gandengkan dua sifat ini, mampu menahan amarah dan mudah memaafkan kesalahan manusia, karena keduanya berkaitan. Ketika ternyata orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia,
maka di waktu yang sama dia mendapatkan keutamaan yang kedua. Itu dia mampu menahan amarahnya. Ya, karena orang yang disakiti, orang yang dizalimi itu marah masyarul muslimin. Apalagi memaafkan. Namun ketika dia mampu memaafkan, maka yang pertama tadi dia telah selesaikan. Mampu menahan amarahnya. Dan dalil ya, tentang perintah ini dan keutamaan ini sangatlah banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an ta'fu aqraba lit-taqwa." Ya, hendaklah engkau memaafkan, yang demikian itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ya. Allah juga mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin." Barang siapa yang memaafkan, dia pun berbuat baik, maka pahalanya Allah yang menanggungnya. Dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka perangai seperti inilah masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya, perangai seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Padahal ketika orang tadi mencela Abu Bakar, Rasulullah di sisinya. Tidak kemudian Rasulullah malah membela Abu Bakar. Tidak kemudian Rasulullah membantu Abu Bakar untuk mencela orang tadi. Atau bahkan memarahi orang yang mencelanya. Tidak. Di sini Rasulullah hendak mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar perangai yang mulia. Ya, untuk sabar, untuk menahan amarah. Dan untuk memaafkan ketika ada perselisihan perdebatan. Tidak kemudian di sini dipahami Abu Bakar kalah. Tidak. Ya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pendidikan langsung dari Rasul kepada sahabat Abu Bakar. Dan yang seperti ini telah ditanamkan oleh Rasulullah kepada dirinya. Ya, kita lihat pada hadis-hadis yang sebelumnya, ketika Rasulullah disakiti, ya, dengan lisan, dengan fisiknya, beliau dituduh sebagai pensyair, orang yang gila, bahkan disakiti pada fisiknya. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung mengatakan, ya, andai kata engkau mau wahai Muhammad, aku akan jatuhkan gunung ini kepada mereka. Apa kata Muhammad? Tidak. Ya, aku berharap, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Aku berharap muncul dari mereka generasi yang akan mentauhidkan Allah. Seperti itulah Nabi kita, masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani maqala, fa'ala al-badi'i ma lam ya'tad al-madlum. Kata Rasulullah, orang yang saling cela-mencela, ya, orang yang saling cela-mencela itu, ya, sesuai dengan apa yang keduanya ucapkan. Ya. Namun dosanya itu ditanggung bagi orang yang memulainya. Orang yang mengawali percekcokan tersebut. Orang yang mengawali perdebatan tersebut. Perselisihan. Ya. Kata Rasulullah, dua orang yang saling cela-mencela, maqala, sesuai dengan apa yang keduanya ucapkan. Fa'alal badi'i, maka atas orang yang memulainya, itu dosa. Jadi orang yang berdosa itu yang memulai. Ya. Adapun yang membalas itu hukum asalnya tidak berdosa. Selama orang yang dizalimi tadi, yang dicela, tidak melebihi, tidak melampaui batas dari celaan orang yang mencelanya. Ya. Maka ini menunjukkan masyarul muslimin, boleh kita membalas kejelekan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Itu boleh. Kita dipukul, kita balas pukul. Itu boleh. Kita tidak berdosa. Yang berdosa itu yang mengawali. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, orang yang saling cela-mencela itu sesuai dengan apa yang keduanya ucapkan. Maka dosa itu ditanggung bagi orang yang mengawalinya. Ya, yang mengawali percekcokan tadi, yang mengawali perkara pertengkaran tadi. Ya. Selama orang yang disakiti tadi, orang yang dicela, orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Ya. Namun kalau dia melampaui batas, dipukul 1 kali, balasnya 2 kali, ini dosa. Ya.
Yang berdosa bukan hanya yang mengawali, orang yang membalasnya pun berdosa. Karena dia melampaui batas pada hal tersebut. Ya. Namun ketika dia membalas sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya, maka dia tidak berdosa. Namun meninggalkan sebuah keutamaan yang telah disebutkan pada hadis yang pertama tadi. Ya. Ini hadis menjelaskan kepada kita, nanti akan disebutkan oleh penulis. Ya. Saya ulangi lagi hadisnya. Al-mustabbani maqala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tad al-mazlum. Dua orang yang saling bertengkar, saling bertikai, maka sesuai dengan apa yang keduanya ucapkan, maka dosa itu ditanggung bagi orang yang mengawalinya selama orang yang disakiti itu tidak melampaui batas. Ya. Maka ketika kita dizalimi masyarakat muslimin, jangan sampai kita menjerumuskan diri kita ke dalam dosa. Ya, kalau kita ingin balas dengan yang setimpal. Jangan melampaui batas. Ya. Kalau kita ingin tidak berdosa mendapatkan keutamaan, sementara saudara kita akan mendapatkan dosa, maafkan. Biarkan dia. Ya, jangan dihiraukan. Dia cela dengan beberapa kalimat, biarkan saja. Nanti pun akan berhenti. Ya. Ketika tidak kita dihiraukan, kita tidak layani, dia akan berhenti. Ya, kita mendapatkan keutamaan ketika kita lakukan karena Allah, sementara dia mendapatkan dosa. Ya. Namun ketika kita layani, kita balas dengan yang setimpal, itu akan memancing kita untuk membalas yang lebih dari itu. Akhirnya kita menjerumuskan diri kita dalam sebuah dosa. Maka masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diterangkan oleh penulis. Dallal hadithu ala jawazi mujazati man ibtada al-insan bil adiyah. Hadis ini kata penulis menunjukkan tentang bolehnya membalas orang yang mengawali kejelekan. Hadis ini kata penulis menunjukkan bolehnya membalas orang yang mengawali kejelekan. Ya, kita disakiti, kita dicela, kita dipukul, boleh kita membalasnya. Berdasarkan hadis ini. Ya. Au sabba bimislih. Atau bolehnya mencela dengan yang semisalnya. Ya. Wa an ismu dzalik wa anna isma dzalik a'idun 'alal badi. Adapun dosa itu kembali kepada orang yang mengawalinya. Kita sebatas membalas. Seperti tadi Abu Bakar itu tidak berdosa. Ya, karena dia membalas ya, sebagian dari celaan orang tersebut. Ya. Namun Rasulullah hendak mengajarkan kepada Abu Bakar sebuah kemuliaan. Ada yang lebih mulia dari itu, wahai Abu Bakar. Ya. Namun hukum asalnya boleh, masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan dosa itu ditanggung bagi orang yang mengawali percekcokan tersebut, yang mengawali pertengkaran tersebut. Karena tidaklah terjadi pertengkaran kecuali ada yang memulainya. Ya. Orang tadinya akur, ya, ngobrol, akhirnya jadi bertengkar. Pasti ada yang mengawalinya. Mungkin mencela, mungkin memukul terlebih dahulu. Ini yang berdosa ini tadi, yang mengawali tersebut. Selama orang yang disakiti tadi tidak melampaui batas dalam balasan. Li'annal mutasabbib likulli ma qalahul mujib. Karena orang yang mengawali tadi itu yang menyebabkan yang disakiti itu membalas. Kalau orang tadi nggak disakiti nggak akan berbuat apa-apa. Contoh si A dan si B. Si A mencela si B. Si B membalasnya. Si B tidak akan mencela si A. Ya. Kalau si A tidak mencelanya. Maka yang menyebabkan si B itu melakukan kejelekan kepada si A disebabkan karena si A sendiri. Ya. Maka yang berdosa si A. Selama si B itu tidak melampaui batas dalam mencela si A. Ini diperhatikan masyarakat muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kita bisa berdosa. Ya. Ketika kita membalas saudara kita. Ketika balasan itu lebih dari apa yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Maka diperhatikan. Illa an ya'tadda al-mujib fi adiyatihi bil kalam. Kecuali orang yang menjawabnya tadi melampaui batas dalam menyakiti saudaranya tadi dengan ucapannya. Ya. Maka dikhususkan ya, dosa itu bagi orang yang mengawalinya. Ya. Kecuali orang yang disakiti tadi lebih dari balasannya tadi. Dari perlakuan ya, yang diberikan kepadanya.
Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga penulis membawakan dalil dari Al-Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejelekan itu kejelekan yang semisal. Boleh. Kita disakiti, kita dizalimi, balas dengan yang setimpal. Boleh. Balasan kejelekan, kejelekan yang setimpal. Namun Allah katakan, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun orang yang dia memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahala dia atas Allah. Allah akan memberikan pahala kepadanya. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ya. Wa adamul mukafaati was-sabri, ya, atau was-sabru wal ihtimalu afdal. Maka tidak membalas, bersabar dan memikul gangguan tersebut itu lebih utama. Kama marra fi hadithi Abi Bakr al-awwal. Sebagaimana telah lewat pada kisah Abu Bakar yang pertama tadi. Ya. Dan tidak bisa melakukan hal yang seperti ini masyarakat muslimin kecuali benar-benar orang yang sabar dia. Ya. Kebiasaan kita, mayoritas kita kalau disakiti itu apa? Dia marah. Bahkan berusaha berupaya, ya, dan berusaha untuk membalas dan dendam dari apa yang diberikan oleh saudara kita tadi. Bahkan terkadang kita lebih dari itu. Ya. Awalnya cuma ecek-ecekan, dicela, ya, balasnya dipukul. Ini kan lebih yang seperti itu. Ya, maka di sini diperhatikan. Kata penulis, tidak membalas, sabar itu lebih utama. Sebagaimana kisah Abu Bakar tadi. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika sahabat Abu Bakar ini, ya, disebutkan di dalam surat An-Nur, ketika turun ayat wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, hendaklah kalian itu memaafkan, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi ketika kita memaafkan masyarakat muslimin, saudara kita yang telah menyakiti kita, itu adalah sebab Allah menggugurkan kesalahan kita. Ya. Jadi banyaknya orang yang mencela, orang yang mencemooh kita, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tulisan. Ya, biarkan saja. Itu sebagai penggugur dosa, kata Allah. Allah katakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan dan berikan maaf kepada manusia. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadikan itu sebagai penggugur dosa. Maka banyaknya orang yang mencela, alhamdulillah. Ya, itu sebagai penggugur dosa bagi kita semua. Ya. Hal ini dipraktikkan oleh sahabat Abu Bakar, dan ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar. Ayat ini teguran kepada sahabat Abu Bakar. Ya. Ketika itu, ya, menyebar fitnah al-ifk, berita tentang fitnah yang ditebarkan oleh mereka kaum munafikin, bahwa Aisyah itu berzina. Ya, menyebarnya sebuah berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik, ya, yang ingin merusak keluarga Rasulullah SAW dengan menuduh istri Rasulullah yang paling dicintainya itu Aisyah berzina. Maka ditebarkan oleh orang-orang munafik. Ya. Ditebarkan oleh orang-orang munafik, dan di antara yang percaya dan mulai meragukan kesucian Aisyah, istri Rasulullah, putri Abu Bakar, itu adalah budak yang dimiliki oleh Abu Bakar yang bernama Mistah. Budak yang selama ini dikasih makan, dikasih pakaian, diurusi oleh Abu Bakar, ya, meragukan kesucian putrinya. Ya. Percaya dengan berita-berita yang ditebarkan oleh orang-orang munafik, terbawa dengan isu-isu tersebut. Maka sahabat Abu Bakar pun marah ketika itu. Sampai dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan lagi memberikan makan kepadamu. Aku tidak akan lagi memberikan pakaian kepadamu. Ya. Disebabkan karena kau ikut dengan berita-berita tadi. Ya. Ketika, ya,
ini terjadi pada Abu Bakar, terdengar oleh Rasulullah SAW, turun ayat tentang Abu Bakar. Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Ya, tidakkah engkau memberikan maaf dan ya, ampunan kepada manusia? Tidakkah engkau ingin Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian? Ketika turun ayat ini, Abu Bakar langsung mengatakan, bala wa rabbi, uhibbu an yaghfirallahu li. Bahkan demi Allah wahai Rabbku, aku ingin agar engkau memaafkan, mengampuni dosa-dosaku. Setelah itu Abu Bakar langsung memberikan makan kepada budaknya, memberikan pakaian seperti biasa, dimaafkan. Ya, walaupun sebelumnya beliau sempat marah. Ya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara perkara yang bisa membawa kita seperti ini adalah belajar. Ya. Adalah belajar bagaimana kita mengetahui sifat Rasulullah dan para sahabat. Ya. Kalau kita disakiti, Rasulullah lebih disakiti. Kalau kita disakiti, Abu Bakar lebih dari itu. Namun bagaimana mereka menghadapi gangguan tersebut dan pendidikan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya. Dan namanya kita masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah itu, di dalam kita menjalani kehidupan ini pasti ada yang tidak suka dengan kita. Walaupun kita berusaha melakukan kebaikan, kita menjaga dari perbuatan kejelekan, yang namanya manusia itu pasti ada yang tidak suka dengan kita. Kita lihat Rasulullah SAW, manusia terbaik, utusan Allah, ya, yang semua gerak-gerik Nabi SAW itu dibangun di atas wahyu. Namun kita lihat, apakah semua manusia suka kepada Rasul? Tidak. Ya. Banyak di antara manusia yang tidak suka kepada Nabi. Kaum musyrikin Quraisy, mereka berusaha ya, mengusir Nabi dari kampungnya. Mereka membenci Nabi SAW. Bahkan mereka itu memiliki makar untuk melenyapkan Nabi dari kehidupan dunia ini. Mereka kafir Quraisy berusaha ya, membuat sayembara. Barang siapa yang mampu membawa Muhammad hidup ataupun mati akan mendapatkan hadiah 100 onta. Demikian mereka kaum musyrikin. Padahal kita lihat, adakah orang yang lebih baik daripada Nabi? Ya, tidak ada masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kita cari adalah keridhaan dari Allah. Kalau kita mencari keridhaan dari manusia, agar manusia semua mencintai kita, itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Ya, namun ketika yang kita harapkan, yang kita tanamkan dalam hati kita adalah bagaimana kita mendapatkan cinta dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah, sangatlah mudah bagi Allah untuk menanamkan kecintaan manusia kepada kita. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan itu semua sebagai pahala bagi kita. Yang berikutnya, hadis yang terakhir disebutkan oleh penulis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijal ila Allah aladdul khisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang paling keras dalam perdebatan, orang yang ngeyel. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang keras dalam perdebatan. Tidak mau ngalah. Walaupun di atas kejelekan. Di atas kebatilan. Wa ma'nahu, maknanya adalah anna Allah yubghidhu man kana syadidal bira alladhi yahujju sahibah. Allah itu membenci orang yang keras dalam berdebat. Dalam berselisih. Ya. Dan dia berusaha untuk menjatuhkan sahabatnya. Ya, walaupun dia tahu sendiri bahwasanya dia yang di atas kebatilan, dia tidak mau kalah. Dia menggunakan semua cara bagaimana dia mengalahkan sahabatnya tadi. Orang yang keras dalam perdebatan. Ya. Wa haqiqatul mira ta'nuka fi kalami ghairik. Ya, dan hakikat perdebatan yang ya, batil adalah ta'nuka, engkau mencela pada ucapan sahabatmu. Ya. Li'idhari khalalin fih, untuk menampakkan kejelekan pada saudaramu. Ya, li ghairi ghardin, tanpa ada maksud dan tujuan, melainkan untuk merendahkan saudaramu dan menampakkan keistimewaan yang ada pada dirimu. Ya. Ini. Masyarul muslimin, biasanya orang yang berdebat itu kepenginnya menang. Bagaimana dia bisa mengalahkan, merendahkan saudaranya, dan dia menampakkan kelebihan yang ada pada dirinya.
Karena syaitan sudah hadir di situ. Dalam perdebatan. Ya, manas-manasi, jangan sampai kalah kamu. Gunakan segala cara untuk bisa mengalahkan sahabatmu tadi dan menampilkan, melebihkan keistimewaan yang ada pada dirimu. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadits ini lawan dari apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Lawan dari apa yang kita sebutkan. Allah mencintai orang-orang yang memaafkan dan Allah membenci orang-orang yang keras dalam perdebatan. Ya, yang tidak mau memaafkan. Keras bahkan berusaha sekuat tenaga untuk merendahkan, menjatuhkan, ya, menghina saudaranya, ya, dan untuk menampakkan kelebihan yang ada pada dirinya. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari bab, ya, al-'afw, memaafkan ketika berdebat. Ya. Kita masuk bab berikutnya sekarang. Kita masuk bab berikutnya. Min tawadhu'i ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari tawadhu'nya Rasul. Ya. Jadi bab ini akan menyebutkan kepada kita contoh-contoh tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Manusia yang terbaik, teladan kita semuanya. Ternyata Rasul adalah orang yang sangat-sangat tawadhu. Orang yang sangat rendah hati. Ya. Orang yang sangat rendah hati. Dan tawadhu ini masyarakat muslimin adalah lawan dari kiber. Lawan dari sombong. Ya. Dan datang beberapa definisi dari para ulama. Ya. Seperti dari, ya, Al-Qadhi Ibn Iyad. Beliau mengatakan bahwa tawadhu itu adalah tunduk dan patuh kepada kebenaran. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tawadhu itu adalah berusaha mencocoki al-haq. Ya. Namun kesimpulannya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa at-tawadhu itu lawan dari al-kibar. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menafsirkan bahwa al-kibr itu adalah batarul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, maka namanya tawadhu itu lawannya, yaitu berusaha menerima al-haq, tunduk dan patuh kepada al-haq, dan tidak merendahkan manusia. Itu namanya tawadhu. Ya. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wa haqiqatu tawadhu', hakikat tawadhu itu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau melihat manusia kecuali engkau lebih jelek dari dia. Itu namanya tawadhu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidaklah engkau keluar dari rumahmu, engkau melihat saudaramu, melainkan engkau anggap dia lebih baik daripada dirimu. Sampai seperti itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk melunakkan, untuk menutup pintu kesombongan. Ketika keluar dari rumah, melihat saudaranya mukmin, dia anggap itu lebih baik daripada saya. Ya. Tidak pernah merasa lebih baik daripada saudara-saudaranya. Ya. Itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri, untuk menutup celah adanya sifat al-kibar dalam hatinya. Ya. Karena yang namanya sifat kesombongan masyarakat muslimin itu akan tumbuh sedikit demi sedikit. Ya. Ketika celah itu dibuka, itu akan masuk pintu kesombongan tadi dan akan berkembang dalam dirinya. Namun ketika dia telah menganggap bahwasanya saudara-saudaranya lebih baik daripada dia, lebih baik ibadahnya, lebih berilmu daripada dia, itu akan menutup celah tadi. Ya, ternyata ada orang yang lebih baik daripada saya. Bagaimana kita akan sombong? Ya, kita lebih rendah dari mereka. Ya, itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan hadis ini masyarakat muslimin ada kurang lebih 19 hadis. Contoh, ya, tentang bagaimana tawadhu'nya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Allah telah puji di dalam Al-Quran orang-orang yang tawadhu. Ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, hamba-hamba kami, hamba-hamba Ar-Rahman, adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati.
apabila menyapa kepada mereka orang-orang jahil, mereka mengatakan salama, keselamatan. Ya. Ini sifat mereka, hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi haunan, dengan rendah hati. Ya. Tidak sombong, tidak congkak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang pertama disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waghfid janahaka lil mu'minin. Kata Allah kepada nabinya, dan rendahkanlah kedua sayapmu. Artinya, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk rendah. Untuk merendah dari orang-orang yang beriman. Ya, untuk tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Ya. Di saat Allah lebihkan kepada Muhammad risalah an-nubuwah, ya, namun tetap Allah perintahkan kepada nabinya untuk tidak merasa tinggi di hadapan mereka. Allah katakan waghfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Bersifatlah lembut kepada mereka. Ya. Ini pendidikan dari Allah kepada nabinya. Ya, karena Allah lebihkan Muhammad itu daripada manusia. Allah lebihkan dengan risalah. Allah lebihkan dengan nubuwah. Namun tetap Allah mendidik nabinya untuk memiliki sifat at-tawadhu. Karena seringnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sifat kesombongan itu di saat kita itu merasa lebih daripada saudara-saudara kita. Ketika seorang itu merasa dirinya lebih tinggi derajatnya, lebih berilmu dari saudaranya, lebih kaya dari saudaranya, lebih pandai dari saudaranya, ya, maka bibit-bibit seperti inilah yang akan kemudian menjadikan dirinya itu sombong. Ya. Maka ketika Allah lebihkan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad dengan risalah nubuwah, Allah ingatkan. Ya. Waqti janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang beriman. Ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala. Satu hadis lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, kata Anas, adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun, dan ketika itu aku memiliki saudara laki-laki. Yuqalu lahu Abu Umair. Saudaraku itu bernama Abu Umair. Wa huwa satimun, dan dia adalah anak yang masih kecil. Satim itu anak yang baru disapih, umur 3 tahun 4 tahun. Abu Umair anaknya masih kecil, saudaranya Anas. Kata Anas, kana idza ja'ana, ya, Nabi alaihi salatu wasallam apabila datang ke rumah kami, ya, dia berkata kepada saudaraku, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Jadi, Abu Umair ini adalah saudaranya Anas ibn Malik. Ketika itu dia memiliki burung kecil yang biasa dia bermain-main dengan burung tersebut. Ya, ketika itu burung itu mati. Nabi berkunjung ke rumah Anas, mendapati saudaranya itu sedih. Maka dihibur oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan Rasul bertanya, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung kecilmu itu? Ya, karena ya, Abu Umair ini mencintai burung. Ya, mencintai burung. Maka ini juga dalil bolehnya seorang itu memelihara burung dalam sarang, itu boleh. Selama dirawat, diberi makan. Ya. Dan ini hadis ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad sebagai dalil bolehnya orang memelihara burung dalam sangkar, itu boleh. Ya. Dibawakan dalil ini. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau itu seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, seorang penguasa. Namun tidak jarang kita lihat
Nabi bergaul, Nabi bercanda dengan anak kecil. Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak. Nabi mencintai anak-anak. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Tidak kemudian ya, kepemimpinan yang beliau sandang, risalah wan nubuwah yang beliau miliki, tidak kemudian beliau merasa tinggi dengan mereka sehingga menjauh dari anak-anak, menjauh dari orang-orang yang lemah, menjauh dari orang-orang yang du'afa. Tidak. Ya. Nabi SAW adalah orang yang sangat tawadhu, sampai pun kepada orang-orang yang fakir, nanti akan kita baca hadisnya, dan kepada anak-anak kecil beliau itu bercanda dengan mereka, bersahabat dengan mereka, bahkan sesaat menghibur mereka, ya, berkumpul dengan mereka. Ini Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sebutkan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih penyebutan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.